Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Dani Prameswari. Saya dari kelas 6 di akuntansi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis peran e-commerce terhadap perekonomian Indonesia selama masa pandemi. Nah, seperti yang kita tahu, wabah COVID-19 yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 telah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Berdasarkan data dari Worldometers, per tanggal 7 Juli 2021 telah terjadi sekitar 185 juta lebih kasus di dunia yang terkonfirmasi positif dengan jumlah 4 juta lebih orang meninggal dunia dan 107 juta lebih orang dinyatakan sembuh. Nah, Indonesia saat ini termasuk negara dengan jumlah pasien positif yang cukup tinggi di dunia dengan kasus 2,49 juta orang per tanggal 7 Juli 2021. COVID-19 membawa dampak ke berbagai sektor dan lini kehidupan. COVID-19 ini menimbulkan sebuah ekonomi kaget yang mempengaruhi ekonomi perorangan, rumah tangga, perusahaan baik itu mikro, kecil, menengah, maupun besar. Bahkan mempengaruhi ekonomi dengan segala cangkupan dari lokal, nasional, bahkan global. Meskipun di satu sisi perekonomian ini melemah, tapi di sisi lain perekonomian juga mengalami peningkatan, yaitu di bidang perdagangan elektronik. Kemajuan teknologi dan informasi saat ini memberi banyak perubahan dan pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan. Masyarakat cenderung lebih menyukai aktivitas yang bersifat praktis, mudah, efisien, dan cepat. Melalui perangkat komunikasi yang terhubung dengan internet, masyarakat dapat melakukan banyak hal dengan mudah seperti berbelanja tanpa harus ke toko, memesan makanan lewat sebuah aplikasi tanpa harus keluar rumah, dan masih banyak lagi. Saat ini, sudah banyak perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan online selama masa pandemi. Penyebabnya adalah karena masyarakat menghindari berbelanja secara offline serta melakukan kontak fisik sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Nah, di Indonesia saat ini ekonomi digital lagi banyak diperbincangkan di kalangan masyarakat. Tidak lain merupakan sebuah aplikasi yang secara spesifik mengarah pada transaksi barang dan jasa melalui media internet atau yang biasa kita kenal dengan istilah e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran dana elektronik, sistem manajemen inventory sistematis, dan sistem pengumpulan data secara sistematis. Nah, pandemi COVID-19 ini membuat transaksi digital, khususnya e-commerce, itu terus meningkat. Hingga kuartal 1 di tahun 2021, transaksi di e-commerce ini sudah mencapai 548 juta transaksi dengan nominal mencapai 88 triliun. Nah, berdasarkan dari data Bank Indonesia, peningkatan volume transaksi e-commerce ini mencapai 100%. Sedangkan peningkatan nominal transaksinya mencapai 52%. Nah, peningkatan tersebut cukup berpengaruh terhadap ekonomi digital karena e-commerce ini merupakan platform utama ekonomi dari digital. Ada beberapa jenis dari e-commerce, salah satunya yaitu konsumen untuk konsumen atau C2C. Nah, bisnis ini melibatkan konsumen yang menjual secara langsung untuk konsumen. Umumnya, transaksi ini itu dilakukan secara online melalui pihak ketiga yang menyediakan platform lain atau pasar untuk melakukan transaksi tersebut. Contoh bentuk dari platform e-commerce di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Zalora, dan lain-lain, yang merupakan aplikasi belanja online yang paling digemari oleh masyarakat untuk saat ini. Nah, seperti yang kita tahu, COVID-19 menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional. Melihat dampak menurunnya perekonomian akibat pandemi ini, maka pelaku usaha banyak yang beralih ke bisnis online.
Nah, bisnis online ini mampu mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Untuk perdagangan online atau e-commerce ini memberikan peran bagi perekonomian Indonesia selama pandemi COVID-19, baik bagi si pelaku bisnis, konsumen, maupun pemerintah. Yang pertama, peran e-commerce bagi pelaku bisnis adalah perdagangan elektronik menjadi salah satu solusi dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 untuk terus meningkatkan pendapatan dari penjualan tanpa harus melanggar protokol kesehatan. Nah, selanjutnya yaitu peran e-commerce bagi pelaku bisnis. Yang kedua, dapat meningkatkan jangkauan pemasaran. Maksudnya adalah dengan e-commerce ini, pelaku usaha dapat memperluas pasar hingga keluar daerah. Dan dengan demikian, produk yang dimiliki akan dikenal dan lebih banyak calon pelanggan. Jadi, jika jangkauan meningkat, maka potensi penjualan juga akan meningkat. Lalu yang kedua, ada peran e-commerce bagi konsumen. Nah, yang pertama, yaitu lebih aman untuk melakukan transaksi karena dilakukan tanpa kontak fisik dan tetap mematuhi protokol kesehatan oleh pemerintah. Jadi, pelanggan tidak harus keluar rumah dan mendatangi pusat pembelanjaan untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Nah, yang selanjutnya yaitu lebih efisien tenaga, waktu, serta transportasi. Jadi, e-commerce ini memudahkan konsumen untuk lebih leluasa untuk memilih suatu produk hanya dengan melalui smartphone dan internet. Jadi, mereka ini tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk mendatangi pusat pembelanjaan. E-commerce ini juga dapat menghemat waktu dan tenaga karena tidak lagi harus berdesak-desakan seperti saat berbelanja di pasar maupun di pusat perbelanjaan lainnya. Nah, yang ketiga yaitu peran e-commerce bagi pemerintah. Transaksi melalui e-commerce ini secara online sangat menguntungkan bagi pemerintah karena dengan adanya transaksi tersebut, maka ada retribusi atau pajak yang masuk. Lalu dalam konteks lain juga ada pemerintah bisa saling bekerja sama dengan pelaku usaha guna untuk mendorong inovasi pemerintah dalam meningkatkan sektor finansial yang aman dan praktis. Maka dengan kata lain bahwa transaksi melalui e-commerce ini memberikan manfaat positif bagi perekonomian Indonesia yang sempat menurun karena adanya pandemi COVID-19. Nah, dari beberapa penjelasan yang sudah saya paparkan sebelumnya, maka saya menarik kesimpulan bahwa e-commerce ini memberikan peran bagi perekonomian Indonesia selama pandemi COVID-19, baik itu untuk pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah. Bagi pelaku bisnis, e-commerce ini menjadi solusi untuk mengatasi dampak dari COVID-19, diantaranya untuk terus meningkatkan pendapatan dari penjualan tanpa harus melanggar protokol kesehatan. Lalu bagi konsumen, e-commerce ini menjadikan salah satu alternatif yang sangat signifikan untuk bertransaksi karena dilakukan tanpa kontak fisik. Lalu dengan adanya transaksi secara online ini memiliki manfaat lain yaitu lebih menghemat tenaga dan lebih efisien waktu. Lalu bagi pemerintah, e-commerce ini juga dapat mendorong penerimaan negara dari sektor pajak penambah nilai atau PPN, dan e-commerce ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Maka dapat disimpulkan bahwa e-commerce ini memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia yang sempat menurun karena adanya pandemi COVID-19. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.